Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan membahas tugas PPH pasal 22 yang kemarin telah kalian kerjakan. Sebelum kita mulai, awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saudara tentu masih ingat tugas PPH pasal 22 ada 4 soal, di mana soal yang pertama saya bacakan. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2018, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak 11 juta. Nilai ini sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Baik, dari soal kita bisa dapatkan data. Yang pertama adalah nilai transaksi. Sebesar 11 juta. Ini sudah termasuk PPN. Padahal, untuk menghitung PPh pasal 22, nilai transaksinya adalah nilai transaksi tidak termasuk PPN. Berarti nilai transaksi dasar pengenaan pajaknya, atau kita istilahkan dasar pengenaan pajak PPh pasal 22, menggunakan persamaan ini 100/110 dikali 11 juta, 10 juta. Kemudian PPh pasal 22 terkait penyerahan kepada instansi pemerintah, di mana pembelian tersebut menggunakan dana APBN APBD yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau kuasa pengguna anggaran. Maka dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 10 juta. Berapa hasilnya? 1,5% dari 10 juta. Seratus 50.000 rupiah. Pengenaan PPh pasal 22 1,5% itu karena nilai transaksinya lebih dari 2 juta. Seandainya nilai transaksinya ini kurang dari 2 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Nomor 1 selesai. Ada pertanyaan? Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu $1 adalah Rp10.000.
hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika PT ABC memiliki API angka pengenal impor dan jika tidak memiliki angka pengenal impor. Mari kita lihat data yang diperoleh adalah yang pertama nilai faktur atau C. C sama dengan 100.000. Kemudian insurance-nya adalah 5% atau 5.000. Kemudian freight atau biaya pengangkutan itu adalah 10% atau 10.000. Sehingga CIF $115.000. Nah, untuk menghitung pajak, maka CIF ini atau nilai pabean ini dikalikan dengan kurs pajak atau Rp saat itu adalah 10.000, sehingga nilai pabeannya menjadi 1.150.000.000. 1.150.000.000 rupiah. Nilai pabean sudah diketemukan. Kita akan menghitung nilai impor. Karena ingat ya, PPh pasal 22 tarifnya adalah 2,5% atau 7,5% dari nilai impor. Nilai impor berbeda dengan nilai pabean. Nilai impor adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk atau bea masuk dan bea masuk tambahan. Baik, kita hitung. Ini udah ketemu nilai pabeannya, tinggal ditambahi dengan bea masuknya. Bea masuk diketahui tarifnya adalah 20%. Kemudian bea masuk tambahan ini 10%. Mari kita hitung. 20% dari 1.150.000.000 adalah 230 juta. Bea masuk tambahannya 10% dari 1.150.000.000. 115 juta. Ketemu di sini nilai impor. Nilai impornya berapa? Kita tambahkan ya. 5 tambah 3 tambah 1. 9. 1 tambah 2 tambah 1. 4. Jadi nilai impornya ketemu 1.495 juta rupiah. Nah, ketika sudah ketemu nilai impor, maka tinggal mengalihkan dengan tarifnya. PPh pasal 22 ketika memiliki API, angka pengenal impor, 2,5% dari nilai impor, hasilnya adalah kita hitung dulu
37.375.000. Sementara ketika tanpa AP ini tarifnya 7,5%. Ketemunya adalah 112.125.000 rupiah. Sebentar, saya cek dulu hitungannya. Ya, sudah benar. Nah, ini hasilnya PPh pasal 22 ketika PT ABC memiliki angka pengenal impor, maka PPh pasal 22-nya adalah 37.375.000. Jika tidak memiliki angka pengenal impor, PPh pasal 22-nya 112.125.000. PPh pasal 22 ini bersifat tidak final. Nanti pada akhir tahun PT ABC dapat memperhitungkan dengan PPh tahunannya. Soal sudah dijawab. Saya kira begitu untuk kasus nomor 2. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di forum yang ada di Google Classroom yang sudah disediakan. Baik, kita melanjutkan lagi untuk soal ketiga. Ada 3 sub soal. Yang pertama, pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produk ke PT Indah senilai 825 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Penjualan produk semen, penjualan industri tertentu, semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dari industri ya, dari industrinya langsung ke distributor, dipungut PPh pasal 22. Tarifnya berbeda-beda. Untuk nomor 1 ini, karena produknya adalah semen, maka tarifnya adalah 0,25%. Baik, kita hitung soal nomor 1. Komoditasnya adalah semen. Nilai transaksinya Rp825 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Artinya tanpa PPN-nya atau DPP PPh pasal 22-nya 100 per 110 kali 825 juta. Hasilnya adalah 750 juta. Kemudian PPh pasal 22-nya 0,25% kali 750 juta. Mari kita hitung. Hasilnya adalah 18.750. Maaf, salah. Hasilnya adalah 1.875.000. Ini untuk terkait kasus nomor 1 tentang penjualan semen.
DPP-nya adalah harga atau nilai transaksi tanpa PPN. Kemudian yang kedua, pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksi senilai 550 juta kepada PT Halilintar. Harga sudah termasuk PPN 10%. Nilai transaksi 550 juta. Maka DPP-nya adalah 100 per 110 kali 550 juta. 500 juta. PPh pasal 22-nya, karena ini adalah penjualan kertas, penjualan dari industri kertas, tarifnya adalah 0,1% kali 500 juta. Berapa hasilnya? Mari kita hitung. Hasilnya adalah 500.000 rupiah. Jadi terkait penjualan kertas senilai 500 juta ini dikenakan PPh pasal 22 500.000 rupiah, PPN 50 juta rupiah. Tetapi untuk PPN kita abaikan dulu karena pembahasannya setelah UTS. Kemudian yang ketiga, 3.3, pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual produk kepada PT Adikarya senilai 1.100.000 juta rupiah. Harga sudah termasuk PPN 10%. Nilai transaksi 1,1 miliar, sehingga DPP-nya apa ini? 100 per 110 kali 1,1 miliar. 1 miliar. Jadi harga jual yang sebenarnya adalah 1 miliar. PPh pasal 22-nya terkait dengan penjualan produk baja. Tarifnya adalah 0,3%. Mari kita hitung. PPh pasal 22 yang harus dipungut adalah 3 juta rupiah. Nah, inilah pembahasan untuk kasus soal ketiga. Yang pertama adalah terkait semen, penjualan semen. Yang kedua adalah penjualan kertas. Yang ketiga, penjualan produk baja dari industri kepada distributor. Tarifnya berbeda-beda. Jika ada pertanyaan, tulis di Google Classroom yang sudah disediakan. Baik, sekarang soal keempat. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Diketahui nilai transaksinya adalah 300 juta rupiah. Terhadap penyerahan BBM kepada non-SPBU dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,3%.
Mari kita hitung 300 juta dikali 0,3%. Hasilnya adalah 900.000 rupiah. Nah, terkait penyerahan BBM ini, sifat pemungutan PPh pasal 22 bersifat final. Jadi, atas penyerahan BBM dari Pertamina senilai 300 juta dikenakan PPh pasal 22 senilai 900 juta bersifat final. Final artinya pemajakannya selesai pada saat itu, pada saat terjadinya transaksi. Tidak diperhitungkan lagi dalam rangka menghitung PPh tahunan. Jadi ini tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan PPh tahunan. Final, sudah selesai saat itu. Berbeda dengan kasus soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi, itu sifatnya tidak final. Artinya PPh pasal 23 yang dibayarkan oleh pihak yang dipungut, PPh pasal 23 tadi dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk PPh tahunannya. Jadi PPh tahunannya berapa? PPh pasal 23-nya ini akan mengkredit, mengurangi nilai PPh tahunannya. Tetapi untuk kasus nomor 4 berbeda. Karena sifatnya final, maka yang 900.000 ini selesai pada saat terjadinya transaksi dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh tahunan. Saya kira ini tentang penyelesaian tugas PPh pasal 22. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, jika ada pertanyaan dan belum paham terkait materi-materi tadi, terkait pembahasan tadi, dapat menulis, menyampaikan pertanyaan tersebut di Google Classroom, sehingga semua peserta pembelajaran dapat mengetahui apa yang ditanyakan dan dapat mengetahui juga apa jawabannya sekaligus sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.